Bab 511. Kejatuhan Master Alam Kaisar. Tepat ketika lelaki tua itu hendak pergi, tiba-tiba pusaran pusat energi yang perlahan-lahan menelan daun poplar tiba-tiba berhenti. Kemudian di mata lelaki tua itu, seorang lelaki paruh baya berjubah kuning perlahan-lahan keluar dari pusaran pusat energi. Di tangan pria paruh baya itu, ada warrior yang pucat. Raja Siluman. Begitu mata lelaki tua itu menyipit, dia berbalik dan siap untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tidak memilih untuk merobek ruang, karena merobek ruang di depan Raja Siluman akan membuatnya mati lebih cepat. Melarikan diri. Raja Siluman bersenandung dingin dan menjabat tangan kanannya pada lelaki tua yang sudah ribuan kaki jauhnya. Tubuh lelaki tua itu segera berhenti. Di sekelilingnya, ruang itu dipelintir lapis demi lapis. Orang tua itu ketakutan. Kekuatan luar angkasa yang kuat dan misterius membuatnya tidak bisa melawan. Pada saat ini, dia tahu betapa dahsyatnya kekuatan Raja Siluman, yang terkenal di daratan. Raja Siluman berhenti. Pada saat ini, suara cemas Xuan Xiaozi terdengar di lapangan, tetapi orang-orang berada ribuan mil jauhnya. Hentikan. Raja Siluman bersenandung dingin, tangan kanannya tiba-tiba mengencang, boom, dan ruang untuk memegang lelaki tua itu tiba-tiba meledak, tetapi lelaki tua itu tidak mati, tetapi hampir. Tangan kanan Raja Siluman ditarik dan direntangkan, celah ruang yang mengerikan muncul di belakang lelaki tua itu. Raja Siluman tiba-tiba mendorong dan menjerit, dan lelaki tua itu langsung didorong ke celah ruang. Raja Siluman membanting tangan kanannya, retakan segera sembuh, celah ruang, pusaran pusat energi, orang tua, tidak ada yang tersisa. Menonton adegan ini, warrior yang sepertinya memiliki sesuatu yang memancar di dalam hatinya. Apa itu kekuatan? Ini adalah kekuatan. Pada saat ini, Aldo Xuan muncul tidak jauh di depan Raja Siluman. Melirik ke sekeliling, mata Aldo Xuan tiba-tiba memerah. Dia tahu bahwa tetua yang lebih tua sudah menjadi roh binasa. Seorang Master Alam Kaisar. Ini bukan alam bangsawan, tapi Master Alam Kaisar. Bahkan Sekte Awan tidak bisa mengalahkannya. Aldo Xuan memandang Raja Siluman dan berkata dengan tegas, "Raja Siluman, apakah ini terlalu berlebihan? Ini adalah dunia manusia." Raja Iblis berkata, "Aku tahu bahwa ini adalah dunia manusia. Aldo, aku pernah berkata bahwa warrior yang ini adalah anggota klan Siluman aku. Perjanjian 3 klan berlaku untuk dia. Tapi Sekte Awanmu masih mengirim Master Alam Kaisar untuk menyerangnya. Karena kamu melanggar kesepakatan 3 klan terlebih dahulu, ada apa denganku? Baik, jangan omong kosong. Aldo, jika kamu mau untuk membalas dendam tetua sektemu, lakukan saja. Aku ingin melihat apakah ratusan tahun telah berlalu, apakah kamu masih rentan seperti sebelumnya." Wajah Aldo Xuan berkedut, matanya dipenuhi amarah, tetapi dia tidak berani bergerak. Di benua ini, hanya ada beberapa orang yang menjadi penentang Raja Siluman di depannya, dan beberapa orang tidak termasuk dia. Dia tahu betul bahwa jika dia berani bergerak, maka Raja Siluman tidak akan ragu untuk membunuhnya, karena pihak lain punya alasan. Aldo Xuan melirik Raja Siluman dalam-dalam, dan akhirnya pada warrior yang, lalu sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Raja Siluman berbalik dan menatap warrior yang, dengan ekspresi kaget di matanya, dan berkata, "Jiwa pedang level 9, kamu telah mencapai level 9 jiwa pedang." Kaget loh, warrior yang cuma level 8 jiwa pedang. Dan kini, ternyata menjadi jiwa pedang level 9. Ilmu pedang seperti itu terlalu menakutkan. Kebetulan, warrior yang pernah sangat rendah hati.
Raja Siluman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bahkan lebih mempesona dari yang aku kira, tetapi alammu terlalu rendah. Dengan alammu saat ini, di wilayah tengah ini, masih sangat berbahaya." Seperti yang dia katakan, Raja Siluman mengeluarkan buah yang jernih dan menyerahkannya kepada warrior yang pendekar hitam. Alam spiritual sangat berguna. Jika kamu mengambilnya, aku akan membantumu sekali. Bisakah ini meningkatkan alam? Warrior yang bertanya. Raja Siluman mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang gejala sisa. Pondasimu sangat kokoh, dan energi hitammu juga sangat kuat. Jangan katakan kamu telah meningkatkan beberapa alam sekarang, bahkan jika mungkin untuk naik ke alam bangsawan, tetapi tidak perlu. Naik ke alam bangsawan itu akan membuat pikiranmu tidak bisa mengikuti, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya." Mendengar itu, warrior yang berhenti ragu-ragu, mengambil buah itu dan langsung menelannya. Tiba-tiba energi hitam di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Energi hitam itu seolah terstimulasi, dengan panik menuju meridiannya. Warrior yang buru-buru duduk di tanah, membimbing energi hitam. Melihat warrior yang di depannya, mata Raja Siluman menunjukkan kekaguman. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Jika warrior yang tidak memiliki potensi, dia akan membunuh warrior yang tanpa ragu-ragu, karena dia tidak ingin putrinya mengikuti manusia, atau manusia tanpa kekuatan. Tapi untungnya, meskipun warrior yang saat ini tidak memiliki kekuatan, warrior yang memiliki potensi. Melihat potensi warrior yang, dia maju untuk melindungi warrior yang. Tentu saja, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak muncul, warrior yang akan baik-baik saja. Untuk orang tua yang menjaga makam, jangan menyebut yang lain, bahkan dia cukup takut. Meskipun dia tidak bertarung, dia tahu betul bahwa kekuatan pihak lain tidak lemah. Warrior yang adalah muridnya, dia tidak percaya bahwa warrior yang berada dalam krisis hidup dan mati, dan orang tua ini tidak akan mengambil tindakan. Begitulah kenyataannya. Jika orang tidak berharga, siapa yang akan menyukai? Jangan bicara tentang orang luar. Khawatirnya kerabat juga tidak menyukainya. Seiring berjalannya waktu, gejolak energi spiritual dalam ruang di sekitar warrior yang menjadi semakin intens. Pada akhirnya, warrior yang menjadi seperti pusaran pusat energi, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dengan liar. Setelah energi spiritual masuk ke dalam tubuh warrior yang dengan cepat dikompresi dan disempurnakan. Awalnya, itu baik-baik saja, tetapi pada akhirnya, semakin banyak semangat energi mengalir ke tubuhnya, dan buah spiritual di tubuhnya terus-menerus meletuskan semangat energi, yang membuatnya menjadi sedikit keras. Namun untungnya, pada saat kritis, Raja Siluman bergerak. Raja Siluman meletakkan telapak tangannya di atas kepala warrior yang, dan kemudian energi perlahan-lahan menembus ke dalam warrior yang. Yang dilakukan Raja Siluman adalah membantu memampatkan energi hitam pada tubuh warrior yang dan membuat energi hitam lebih kental dan lebih halus. Dengan cara ini, 1 jam berlalu. Warrior yang perlahan membuka matanya dengan warna kegembiraan yang kental. 7 produk alam spiritual. Warrior yang tidak menyangka bahwa kali ini dia benar-benar meningkatkan ketiga level sekaligus, mencapai peringkat ke-7 alam spiritual. Dilihat dari soliditas dan penyimpanan energi hitamnya saat ini, pedang seketika dapat mengayunkan 6 pedang setidaknya sekali, dan energi hitam tidak akan habis. Perasaan kekuatan yang meningkat membuat warrior yang ingin tertawa. Fondasimu sangat kokoh, dan energi hitam di tubuhmu juga sangat kuat. Bahkan,
Kamu juga bisa naik ke alam pendekar hitam tahap ke-9, tapi ini akan memberimu energi hitam mengambang, dan temperamenmu mungkin juga rusak. Oleh karena itu, kamu hanya dapat meningkatkan kekuatanmu ke level ke-7 dari alam spiritual. Alam ini tidak akan berpengaruh padamu, kata siluman. Terima kasih senior, kata warrior yang dengan tulus. Tanpa bantuan Raja Siluman untuk mengompres energi hitam, tidak mungkin baginya, dan dia tidak akan berani untuk meningkatkan 3 level sekaligus. Fondasinya tidak stabil, mungkin tidak ada apa-apa saat ini, tetapi pada akhirnya, itu akan berakibat fatal. Raja Siluman tertawa kecil dan berkata, "Aku telah menutupi aura alammu sebelumnya, dan kecuali itu adalah Master Alam Kaisar, orang lain tidak akan dapat melihat melalui alammu. Aku juga mengatakan bahwa jika dunia manusia tidak dapat bercampur, datanglah ke wilayah siluman. Dengan kekuatanmu, bahkan di wilayah siluman, kamu dapat berjalan menyamping." Warrior yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Senior, bagaimana kabar si bocah kecil sekarang?" Valet masih menerima warisan, tapi hampir selesai. Raja Siluman berkata, "Tapi aku tidak akan membiarkan dia datang ke dunia manusia. Kamu harus tahu berapa banyak orang yang akan menyerangnya jika dia datang ke dunia manusia. Dan kalian adalah musuh dunia. Sulit untuk meyakinkanku jika membiarkan dia berada di sisimu." Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, "Aku awalnya ingin melihatnya. Akan ada kesempatan." Raja Siluman tersenyum, "Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, dan mencegah Julian Luo mendapatkan pusaka pendekar suci dan gambar alam semesta. Jika dia mendapatkan warisan, atau mendapatkan gambar alam semesta, itu pasti akan menjadi bencana bagi wilayah selatanmu. Jangan banyak bicara, aku tinggal, banyak monster tua itu mungkin tidak bisa duduk diam. Aku telah meninggalkan jejak kekuatan obat padamu. Jika seorang penguasa alam kaisar menyerangmu, aku akan berada di sana sesegera mungkin." Setelah berbicara, ruang di mana Raja Siluman berada terdistorsi, dan kemudian Raja Siluman menghilang di depan warrior yang alam bangsawan. Warrior yang tersenyum dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata, "Wanita ini, bagaimana kamu menemukanku?" Setelah berbicara, sosok warrior yang berkedip dan menghilang dari situ. Di sisi lain, wanita bertopeng yang bergegas tiba-tiba berhenti, lalu melihat ke hutan lebat tidak jauh darinya, dan berkata, "Keluar, mungkin kita bisa bicara." Di belakang pohon, warrior yang mengerutkan kening, dia tahu bahwa pihak lain telah menemukannya. Dia sangat penasaran, bagaimana pihak lain menemukannya. Dengan ragu, warrior yang muncul di depan wanita bertopeng dan berkata, "Bicara. Apa lagi yang bisa dibicarakan antara kerajaan Dinghan dan aku? Aku penasaran." "Bukan kerajaan Dinghan, tapi pangeran ketiga," kata wanita bertopeng. "Pangeran ketiga?" Wanita bertopeng itu mengangguk dan berkata, "Ada banyak pangeran di orang suci hari ini, dan pangeran ketiga adalah salah satunya." Warrior yang berkata, "Hari ini kerajaan Dinghan, tampaknya Julian Luo dan kaisar kerajaan Dinghan yang bertanggung jawab. Karena itu, kita perlu bicara," kata wanita bertopeng itu. Warrior yang berkata, "Aku mungkin mengerti pikiran pangeran ketigamu. Ini tidak lebih dari ketidakpuasan dengan Julian Luo dan ingin memberontak. Lalu kamu ingin memperalatku, kan?" Wanita bertopeng itu berkata, "Setelah warisan Julian Luo dari kaisar, apa yang disebut pertempuran untuk putra mahkota tidak ada artinya. Semua orang telah memilih Julian Luo,
termasuk orang suci saat ini, dan dia harus memilih Julian Luo. Tapi ini tidak adil untuk banyak pangeran kerajaan Dinghan. Karena ada ketidakadilan, akan ada perlawanan. Musuh-musuh adalah teman, warrior yang, jika kamu bekerja sama dengan pangeran ketiga, itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Oh. Warrior yang terkekeh dan berkata, aku sedikit tertarik, aku sangat ingin tahu, apa yang bisa diberikan pangeran ketigamu kepadaku. Dan apa yang harus aku bayar? Wanita bertopeng perlahan mengangkat kerudungnya. Di bawah kerudung, ada wajah yang tiada taranya, dan berkata, aku mendengar bahwa kamu sangat menyukai keindahan. Aku pikir aku masih sedikit cantik. Pangeran ketiga berkata, jika kamu setuju untuk bekerja sama, aku milikmu. Gila. Warrior yang tanpa sadar mengumpat. Siapa yang menyebarkan reputasi bahwa dia bernafsu? Bersambung.